Baik, kita akan lanjutkan. Jadi setelah kita lihat gitu ya, ketika pelari maraton gitu ya 100 meter itu bisa berlari dalam 30 detik. Ketika dikejar sama anjing-anjing galak gitu ya, akan naik tingkatannya menjadi 20 detik. Nah, hal ini yang menjadi pemicu gitu ya. Apakah kita berani lakukan? Coba kalau kita bisa tes gitu. Misalkan kalian seringkali dapat uang jajan dari orang tua. Ya, misalkan satu bulan misalkan 500.000, satu bulan 1 juta. Bisakah? Kamu berani nggak? Misalkan uang itu kamu bilang ke orang tua, ma, pak, uang jajan per bulan, bulan ini papa simpen, mama simpen. Ya, biarkan saya yang akan mencari uang jajan tersebut. Uang bulanan itu kamu tidak terima. Bisa nggak kira-kira? Mungkin ada yang bilang, ah saya nggak bisa sir, nggak berani. Saya mau makan apa? Ya kan? Nah seringkali kita bilang juga sir, nggak berani. Ya kan? Nanti saya mau naik pergi pulang tuh naik apa ke sekolah. Nah hal itu yang seringkali menjadi alasan kita untuk tidak mulai-mulai. Kenapa? Karena kita seringkali pegang uang. Kita merasa udah pegang uang 500.000, kita merasa pegang uang 1 juta, kita merasa aman. Nah kalau misalkan saat kita tidak punya uang, itu akan terdesak gitu ya. Akan terdesak, akan menjadi pemicu kita. Oke, saya akan mencari uang untuk menjadi uang jajan saya. Nah, hal itu yang menjadi pemicu alasan kita, ya, seringkali kita beralasan tidak punya uang, tidak punya pengalaman, tidak punya apapun saat memulai bisnis. Hal sekecil apapun yang kita miliki sebenarnya sekarang ini adalah modal kita. Contoh, misalkan saya kasih contoh ya. Apa saja sih modal kita? Yang pertama adalah alat canggih yang keren, smartphone. Pasti HP itu menjadi salah satu ya alat yang paling canggih, yang paling keren yang kita miliki. Bisa akses internet, teman-teman yang mendukung, teman satu kelas. Itu modal-modal kita. Ya, perpustakaan. Itu modal. Akun Facebook, akun Twitter. Kalau sekarang zaman udah Facebook dan Twitter. Akun Instagram, akun TikTok. Ya. Yang kedua adalah kreativitas. Kita punya kreativitas masing-masing. Yang ketiga keberanian. Nah, itu semua modal-modal yang kita miliki walaupun kecil. Nah, itu yang menjadi berkat modal akses internet si goyang Caesar itu akhirnya jadi booming ketika kamu searching goyang Caesar gitu ya. Caesar gitu. Itu langsung di nomor satu kamu perhatikan di Google. Ya, goyang Caesar itu di Wikipedia itu langsung di urutan nomor pertama. Coba kamu searching nama kamu. Kamu di urutan nomor berapa? Ya, ketika modal akses internet gitu ya, hanya modal akses internet si goyang Caesar ini akhirnya booming. Nah, ini contohnya nih, kalau kamu mau lihat goyang Caesar seperti apa. Ya. Nah, ini. Ya, itu aja ya. Jadi ketika si Caesar itu bikin sebuah goyangan gitu ya, ya lagunya lagu cuma nggak ada lirik, itu hal ini bisa di booming gitu. Jadi sebutan goyang Caesar ketika kamu searching di Google, dia akan menjadi nomor peringkat pertama. Bayangkan hanya juga modal internet saja langsung viral kemana-mana. Dan sekarang ini banyak sekali terjadi ya dadakan gitu ya, artis-artis dadakan. Nah ini berkat juga akses internet, Khadijah juga sama. Ketika kamu klik Khadijah, kamu mungkin nggak pernah dengar nama Khadijah itu siapa gitu ya, asing banget. Khadijah itu siapa sih, kamu juga nggak kenal pasti saat ini, benar ya. Nah ketika kamu mendengar kata Khadijah, kamu searching di Google, dia akan langsung nomor satu, idola baru di dunia maya kamu perlihatkan ya. Makanya kalau kamu bisa lihat kak, nama kamu kalau kamu searching di Google nomor urutan pertama bukan. Oke, nah itu yang berkat modal-modal simple sederhana. Kalau misalkan searching Fendi Carnegie, nah ini ada di nomor satu urutan pertama. Nah itu berkat modal internet, ya. Nah, jadi kita bisa bisnis sambil sekolah, kenapa tidak? Modal-modal kecil itu yang bisa kita lakukan. Nah, betul terdengar nggak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, terdengar tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa.
Ya, yang pertama masa muda kita adalah masa yang paling menentukan untuk kesuksesan kita di masa yang depan. Masih ingat kata Sir bahwa kita punya jatah kegagalan masing-masing berbeda-beda. Oleh karena itu, habiskan jatah kegagalan kamu. Betul? Nah, masa muda kita adalah masa yang paling menentukan untuk kesuksesan kita di masa depan. Yang kedua, jangan pernah kecewakan orang tua. Kenapa? Orang tua kita adalah orang yang pertama kali memberikan perhatiannya untuk kita. Setuju ya? Yang ketiga, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Zaman sekarang ini ketika kita masih belajar online gitu, kita masih punya waktu yang banyak gitu. Ya, zaman sekarang ini masih banyak sekali anak-anak remaja itu mengisi waktu waktu luang mereka ada hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Santai-santai, main game. Nah, hal itu kita seringkali tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Padahal ketika kamu di sekolah dari pagi sampai siang sampai sore kamu harus di sekolah. Sekarang kamu dengan punya banyak waktu, kamu hanya bisa kelas Zoom meeting dengan sir atau dengan guru-guru yang lain. Sisanya pasti banyak waktu. Kamu harus menunggu, kamu harus menonton video ini. Ada waktu jeda tunggu yang cukup banyak. Nah, kenapa kamu tidak memanfaatkan waktu semaksimal mungkin saat ini? Ya. Nah, jadi belajar dan juga kolaborasi antara bisnis itu bisa, tidak ada yang bertentangan antara sekolah dengan bisnis. Ya, tujuan sekolah emang betul mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan, keterampilan yang kita miliki, bahkan kita punya teman-teman sebanyak-banyaknya. Setuju ya? Ya, sekolah dan bisnis itu dapat saling mendukung satu sama lain. Jadi ketika kamu punya bisnis, kamu pasti mempunyai relasi. Ketika kamu punya bisnis, pasti kamu butuh klien. Nah, ketika klien itulah yang diperlukan, ya, saling mendukung satu sama lain. Oke? Nah, hari ini kita akan masuk dalam video berikutnya. Nanti kita masuk dalam Zoom meeting terlebih dahulu. Kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam entrepreneur.